Kita kan seringnya lihat ke atas ya, ke langit buat nyari batas kehidupan. Tapi, gimana kalau penemuan terbesar justru ada ribuan meter di bawah telapak kaki kita? Nah, kali ini kita bakal nyelam, tapi bukan ke laut, melainkan ke perut bumi, buat menjelajahi dunia tersembunyi yang ngubah total cara kita mandang kehidupan itu sendiri. Dengar kutipan dari novelnya Jules Verne ini kayaknya fantasi banget ya kan? Perjalanan ke pusat bumi. Tapi percaya nggak, ilmuwan modern beneran loh ngelakuin perjalanan yang mirip-mirip gitu. Mereka emang nggak nemuin dinosaurus atau lautan bawah tanah sih. Tapi mereka nemuin sesuatu yang mungkin jauh lebih luar biasa. Kehidupan di tempat yang kita kira mustahil banget buat ditinggali. Jadi gini, selama ini kan kita mikirnya bagian dalam bumi itu ya steril, mati, nggak ada apa-apa. Tapi, dalam beberapa dekade terakhir, gambaran itu jungkir balik. Dunia bawah tanah yang kita anggap kosong, ternyata rame sama kehidupan. Jadi, gimana ceritanya kita bisa salah kaprah separah ini? Oke, kita mulai dari apa yang disebut mitos steril agung. Dan ini bukan cuma asumsi ngasal loh. Selama puluhan tahun, ini tuh keyakinan yang kuat banget di kalangan ilmuwan. Dan seperti yang bakal kita lihat, keyakinan ini jujur aja cukup menenangkan dan bahkan berguna buat pihak-pihak tertentu. Logis banget sih sebenarnya kenapa mereka mikir gitu. Coba deh bayangin, di bawah sana itu nggak ada matahari sama sekali. Artinya nggak ada fotosintesis. Terus, tekanannya itu luar biasa besar, bisa ngancerin apa aja, suhunya juga ekstrim. Dan yang paling penting, nggak ada sumber energi yang jelas. Mau makan apa? Ruangnya juga sempit banget. Yah, secara logika, emang nggak mungkin ada kehidupan yang bisa bertahan. Nah, dan ternyata nih, keyakinan kalau bawah tanah itu steril itu bukan cuma soal sains, tapi juga praktis banget. Buat lembaga kayak Komisi Energi Atom di Amerika, gagasan kalau bawah tanah itu mati adalah kabar baik. Kenapa? Ya karena kalau di bawah sana nggak ada kehidupan, mereka bisa dengan tenang ngubur limbah nuklir yang super bahaya itu tanpa perlu khawatir ada makhluk hidup yang bakal kena imbasnya atau malah nyebarin limbah itu. Tapi, mitos ini mulai goyah di tahun 80-an. Departemen Energi AS mulai program sains bawah permukaan. Mereka mulai ngebur jauh ke dalam dan nemuin petunjuk-petunjuk aneh. Sampai akhirnya di awal 90-an, mereka ngeluarin laporan yang bilang ada biosfer bawah permukaan yang luas banget. Tentu aja, pas denger ini para ilmuwan lain pada skeptis. Biosfer di bawah tanah? Apaan tuh? Mungkin gitu mikirnya. Kedengarannya emang kayak fiksi ilmiah, bukan sains serius. Nah, buat ngebuktiin kalau mereka nggak ngasal, para ilmuwan ini harus ngebor ke kedalaman yang gila-gilaan. Kita ngomongin ngebor lebih dari 3 km lurus ke bawah kerak bumi. Mereka benar-benar ngelewatin batas dunia yang kita kenal dan masuk ke wilayah yang sama sekali asing. Dan ini tantangannya luar biasa berat. Selain harus berhadapan sama panas dan tekanan ekstrim, masalah terbesarnya kontaminasi. Gimana caranya mastiin bakteri yang ditemuin itu beneran dari dalam bumi, bukan bakteri dari permukaan yang nempel di mata bor. Mereka harus bikin alat super steril, kerja di dalam kantong khusus berisi gas argon biar nggak kecampur udara luar, dan benar-benar berjuang cuma buat dapetin sampel batuan murni sekecil koko. Tapi ya itu, semua kerja keras gila-gilaan tadi akhirnya terbayar lunas. Penemuan mereka ini benar-benar ngerubah cara kita mandang kehidupan. Mereka nemuin kehidupan yang energinya dari batu. Sebuah dunia yang mandiri yang nggak butuh kita sama sekali. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau nggak ada matahari, mereka dapat energi dari mana? Makan apa coba? Ini teka-teki besar yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Jawabannya ternyata ada di satu kata ini. Radiolisis. Ini pada dasarnya adalah sebuah proses di mana radiasi alami dari mineral di dalam batu itu memecah molekul air. Nah, proses pecahnya molekul air ini ngelepasin energi kimia. Anggap aja kayak makanan buah para mikroba di sana. Gini deh cara kerjanya, simpelnya ya. Jadi di dalam batuan itu ada mineral radioaktif kayak uranium dan thorium. Seiring waktu, mineral ini meluruh. Nah, radiasi dari peluruhan ini nabrak molekul air atau H2O yang ada di sekitarnya dan mecah molekul itu. Hasil sampingannya, gas hidrogen atau H2. Dan ternyata, para mikroba di bawah sana makan hidrogen ini buat energi. Mereka sama sekali nggak butuh matahari. Dan penemuan ini, wow, ini benar-benar monumental.
Ini jadi bukti kalau ada ekosistem yang bisa hidup sendiri, benar-benar biosfer bawah tanah sejati, yang sama sekali keputus dari dunia kita di atas. Ini adalah cara baru bagi kehidupan untuk eksis di planet kita sendiri. Oke, nemuin bakteri yang makan hidrogen di dalam batu itu udah keren banget kan? Tapi tunggu dulu, penemuan berikutnya benar-benar ngedorong batas pemahaman kita soal kehidupan lebih jauh lagi. Oke, bakteri, makhluk bersel satu bisa hidup di sana. Masuk akal. Tapi, gimana dengan kehidupan yang lebih rumit? Hewan multiseluler gitu. Mungkin nggak sih ada hewan yang hidup jutaan tahun di bawah sana di kegelapan abadi? Dan para ilmuwan nemuin jawabannya. Jawabannya datang dalam wujud organisme dengan nama ilmiah yang kedengarannya aja udah serem. Helicephalobus mepisto. Atau kalau mau pakai nama panggilannya yang jauh lebih dramatis dan jujur aja lebih keren, mereka menamainya cacing dari neraka. Jadi, si cacing dari neraka ini adalah sejenis nematoda, hewan multiseluler. Ditemuinya di mana? 1,5 kilometer di bawah permukaan, di sebuah tambang emas di Afrika Selatan. Dia ini predator dan juga hermafrodit. Intinya apa? Penemuan ini jadi bukti telak kalau kehidupan hewan yang kompleks, bukan cuma mikroba doang, bisa eksis jauh-jauh di bawah tanah. Nah, semua penemuan gila di bumi ini dampaknya bukan cuma buat pemahaman kita tentang planet sendiri loh. Penemuan-penemuan ini ngasih kita cetak biru yang bener-bener baru buat nyari kehidupan di tempat lain. Terutama di Mars. Coba pikirin deh, dulu kalau kita nyari kehidupan di Mars, kita ngirim rover buat jalan-jalan di permukaannya yang kering kerontang itu kan. Sekarang, wah, strateginya berubah total. Fokusnya bukan lagi lihat-lihat di permukaan, tapi ayo kita ngebor ke dalam. Permukaan Mars itu kan emang kejam banget ya. Radiasi di mana-mana, dingin, nggak ramah buat kehidupan. Tapi di bawahnya bisa jadi ada biosfer tersembunyi yang ditenagai oleh proses yang sama persis, energi dari batuan dan radiasi. Perut bumi sekarang jadi model terbaik kita buat nyari kehidupan di Mars. Jadi, semua ini ninggalin kita sama satu pemikiran besar yang keren banget. Dulu kita mikir hidup itu butuh matahari. Titik. Sekarang kita tahu kehidupan bisa makan batu dan radiasi. Jadi pertanyaannya sekarang, di mana lagi di alam semesta ini kita belum menggali cukup dalam?